Jangan beli sebelum nonton ini. Halo semuanya, balik lagi sama gue. Nah, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang bling-bling dan pastinya bikin penasaran banyak orang, yaitu berlian. Siapa sih yang nggak suka berlian? Tapi nih, banyak banget loh di antara kita yang mungkin belum terlalu paham bedanya jenis-jenis berlian, apalagi soal kualitasnya. Kadang lihat harganya mahal, tapi nggak tahu kenapa bisa semahal itu. Atau malah ada yang lebih murah, tapi kelihatannya sama aja. Nah, ini nih yang sering jadi jebakan Batman guys. Penting banget, super duper penting, buat kita semua tahu seluk-beluk berlian sebelum memutuskan buat beli. Jangan sampai niatnya mau investasi atau kasih hadiah spesial, malah salah pilih atau bahkan ketipu. Rugi bandar kan jadinya. Kita harus jadi smart buyer, tahu apa yang kita beli, tahu kualitasnya, dan tahu juga nilai sebenarnya. Makanya di video kali ini, gue bakal kupas tuntas semua yang perlu kalian tahu soal berlian. Dari A sampai Z, biar nggak ada lagi cerita salah beli, atau bingung pas di toko perhiasan. Di video ini, kita bakal belajar bareng soal perbedaan berlian asli dan sintetis. Gimana cara bedainnya? Terus kita juga bakal ngomongin soal warna berlian dari yang paling bening, sampai yang punya semburat warna cantik. Nggak cuma itu, kita juga bakal bahas tingkatan kejernihan, jenis-jenis potongan yang bikin berlian makin berkilau, sampai soal karat yang sering jadi patokan ukuran dan harga. Pokoknya lengkap deh. Jadi siapin cemilan, duduk yang nyaman dan simak baik-baik ya. Ini dia, berlian 101 dari J. Oke guys, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu bedain mana berlian asli alias alami, dan mana berlian sintetis atau lab grown. Nah, berlian asli itu terbentuk secara alami di perut bumi selama miliaran tahun, prosesnya panjang dan super langka. Makanya harganya juga istimewa. Sedangkan berlian sintetis meskipun secara kimia dan fisik bisa dibilang mirip banget sama berlian asli, tapi dia dibuat di laboratorium oleh manusia. Prosesnya jauh lebih cepat dan bisa diproduksi. Masal jadi harganya biasanya lebih terjangkau. Keduanya punya keindahan masing-masing, tapi nilai intrinsik dan kelangkaannya jelas beda. Jauh guys. Terus, gimana cara bedainnya? Nah, ini dia nih yang agak tricky kalau cuma dilihat pakai mata telanjang, apalagi buat kita yang awam. Cara paling akurat ya, jelas lewat gemologis profesional yang punya alat khusus, mereka bisa ngecek struktur kristal dan kandungan kimianya. Tapi, ada beberapa ciri umum. Misalnya berlian asli biasanya punya sedikit ketidaksempurnaan alami atau inklusi, sedangkan sintetis cenderung lebih bersih. Terus, kalau ada sertifikat dari lembaga kredibel kayak GA itu udah jadi jaminan keaslian. Jadi, jangan ragu buat nanya sertifikatnya ya sebelum beli. Jangan sampai niat hati mau yang alami, dapetnya yang buatan lab tanpa kita tahu. Nah, sekarang kita masuk ke soal warna berlian guys. Ini juga penting banget nih buat nentuin kualitas dan harga. Banyak yang mikir berlian itu harus putih bening tanpa warna sama sekali. Emang sih, semakin bening dan gak berwarna, biasanya semakin langka dan mahal. Skala warna internasional untuk berlian putih itu dimulai dari huruf D, yang artinya colorless atau nggak berwarna sama sekali. Ini yang paling top dan paling dicari. Terus skalanya turun ke E, F, masih colorless, J, I, J, near colorless, mulai ada sedikit semburat kuning tapi samar banget, sampai ke Z yang warnanya udah kuning atau coklat muda yang cukup jelas. Jadi kalau kalian ditawarin berlian dengan grade D, E, atau F, itu udah pasti masuk kategori warna terbaik guys, beningnya maksimal. Tapi berlian dengan grade J sampai J juga masih oke banget kok. Apalagi kalau dipasang di setting perhiasan emas kuning, semburat warnanya jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, di bawah grade J, biasanya warna kuningnya mulai lebih terlihat. Dan ini tentu mempengaruhi harganya. Selain berlian putih ini, ada juga loh berlian fancy color kayak biru, pink, atau kuning pekat. Tapi itu beda lagi klasifikasinya dan harganya bisa fantastis banget, karena super langka. Intinya, pilih warna sesuai budget dan selera. Tapi pahami skalanya ya. Oke, lanjut lagi ya guys. Setelah warna, kita bahas soal kejernihan atau clarity berlian. Ini ngomongin soal ada enggaknya tanda lahir alami di dalam atau di permukaan berlian, yang biasa disebut inklusi di dalam atau blemish di permukaan. Semakin sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali tanda lahir ini, berarti berliannya semakin jernih dan langka, dan pastinya harganya juga makin tinggi. Skala kejernihan ini juga ada tingkatannya, mulai dari yang paling sempurna yaitu FL atau flawless. Artinya, nggak ada inklusi atau blemish sama sekali. Bahkan kalau dilihat pakai pembesaran 10 kali. Wow, ini sih super duper langka.
Di bawah FL ada IF atau internally flawless, artinya nggak ada inklusi di dalam, tapi mungkin ada blemish super kecil di permukaan. Terus ada VVS 1 dan VVS 2, very slightly included. Inklusinya kecil banget dan susah banget dilihat, bahkan pakai loop 10 kali. Lalu ada VS 1 dan VS 2, very slightly included. Inklusinya masih kecil, dan biasanya nggak kelihatan mata telanjang. Kemudian ada SI 1 dan SI 2, slightly included. Nah di sini inklusinya mungkin udah mulai bisa kelihatan mata telanjang kalau kita perhatiin banget. Terakhir ada I1, I2 dan I3, included. Di mana inklusinya udah jelas terlihat dan bisa mempengaruhi kilau serta ketahanan berlian. Jadi makin ke atas grade-nya, mendekati FL makin jernih dan mahal. Sekarang kita ngomongin cut atau potongan berlian. Ini sering banget disalahartikan sama bentuk berlian. Padahal beda guys. Bentuk itu ya kayak round, bulat, princess, kotak, emerald, persegi panjang dengan sudut terpotong, oval, pier, dan lain-lain. Nah, kalau cut atau potongan itu lebih ke proporsi, simetri, dan polesan dari setiap faset atau sisi berliannya. Kualitas potongan ini krusial banget karena inilah yang nentuin seberapa bagus berlian itu bisa memantulkan cahaya dan menghasilkan kilau atau brilliance serta fire, dispersi warna pelangi yang kita semua suka itu. Potongan yang ideal atau excellent cut bakal bikin cahaya masuk ke berlian, terus dipantulkan dari satu faset ke faset lainnya, dan akhirnya keluar lagi lewat bagian atas berlian, menghasilkan kilau yang maksimal. Kalau potongannya terlalu dangkal atau terlalu dalam, cahaya bisa bocor lewat bawah atau samping, jadi kilaunya kurang greget guys. Makanya meskipun berliannya punya warna dan kejernihan bagus, kalau potongannya jelek, ya sayang banget, kilaunya nggak akan keluar sempurna. Jadi, perhatiin banget kualitas potongannya ya. Bentuk boleh sesuai selera, tapi kualitas potongan jangan ditawar. Terakhir, tapi nggak kalah penting, kita bahas soal carat atau karat berlian. Nah, ini sering banget jadi patokan utama orang kalau milih berlian. Mau yang berapa karat gitu kan? Karat itu sebenarnya adalah satuan berat berlian, guys, bukan ukuran besar atau dimensinya. Meskipun emang biasanya semakin berat karatnya, semakin besar juga ukurannya. 1 karat itu sama dengan 0,2 gram. Jadi, kalau ada berlian 5 karat, beratnya 1 gram. Harga berlian biasanya juga dihitung per karat. Dan semakin tinggi karatnya, harga per karatnya juga cenderung naik secara eksponensial. Apalagi kalau kualitas warna, kejernihan, dan potongannya juga bagus. Tapi, jangan cuma fokus ke karat gede ya. Berlian 2 karat dengan kualitas potongan, warna, dan kejernihan yang biasa aja, bisa jadi kalah cantik dan kalah mahal sama berlian 1 karat, yang punya kualitas superior di 3 C lainnya. Color, clarity, dan cut. Jadi, penting banget buat nemuin keseimbangan antara ke-4 C ini, sesuai dengan budget dan preferensi kita. Kadang, sedikit turun di karat, tapi bisa dapat kualitas potongan atau warna yang lebih bagus. Itu bisa jadi pilihan yang lebih bijak. Ingat, berlian itu investasi jangka panjang, jadi pilih yang benar-benar berkualitas dan sesuai sama apa yang kita mau. Gimana guys? Lumayan kan pencerahannya soal dunia perberlianan ini? Semoga setelah nonton video ini, kalian jadi makin paham dan gak bingung lagi ya, kalau mau beli berlian. Ingat, yang paling penting itu adalah kalian tahu apa yang kalian beli. Jadi gue mau ingetin sekali lagi nih, sebelum mutusin buat beli berlian, selalu cek sertifikatnya ya. Pastikan sertifikatnya dari lembaga yang kredibel, dan semua spesifikasi berliannya sih ya. Mulai dari 4C tadi, karat, color, clarity, dan cut, itu sesuai sama yang ditawarkan. Jangan ragu buat banyak tanya sama penjualnya. Nah, kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat dan bisa nambah ilmu, jangan lupa di like, terus yang paling penting, tolong banget di-share ke teman-teman kalian, ke keluarga, ke siapa aja deh yang mungkin lagi nyari info soal berlian. Biar makin banyak yang paham dan nggak salah langkah pas mau beli perhiasan impiannya. Semakin banyak yang tahu, semakin kita semua jadi konsumen yang cerdas kan? Jadi, yuk kita sebarin pengetahuan ini bareng-bareng. Oke deh, segitu dulu ya buat episode Berlian 101 kali ini bareng Jay. Semoga kalian enjoy dan dapat banyak manfaat. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya dari gue. Kalau ada pertanyaan atau mungkin mau request bahas topik lain, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Tetap smart, tetap happy. Bye-bye!